Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube-nya Yestrade. Hari ini kita akan ngobrolin tentang 5 alasan mengapa orang ragu untuk impor barang dari Cina. Kamu termasuk tipe yang ragu atau bukan? Kan banyak banget nih kita udah dengar, oh iya, aku pengen impor barang dari Cina. Oh iya, aku belanja barangnya di Cina loh untuk jualan di marketplace. Nah, kenapa sih walaupun kalian udah tahu nih kayak keuntungannya banyak banget setelah impor barang dari Cina terus dijual di Indonesia, tetapi kalian tuh tetap ragu untuk belanja barang di Cina. Yuk kita ngobrolin kenapa banyak orang ragu untuk belanja barang di Cina. Yang pertama, banyak orang bilang kalau misalnya kualitas barang di Cina itu rendah, nggak sesuai dengan mutu atau kualitas barang-barang yang diproduksi di negara lain. Ataupun juga banyak orang bilang kalau misalnya beli barang di Cina itu 1 atau 2 hari barangnya udah rusak. Jadi barangnya itu nggak bisa tahan lama. Hal-hal yang demikian itu yang membuat orang itu kayak mikir, oh belanja barang di Cina itu kualitasnya nggak bagus, jadi kayak rugi banget. Tetapi yang harus kalian ingat itu sebenarnya barang-barang di Cina itu harganya sesuai dengan kualitas yang kalian minta. Misalnya nih kalian beli baju yang modelnya sama persis, yang satu harganya 20.000 dan yang satunya 40.000. Tentunya kualitasnya beda antara barang yang harganya 20.000 dan 40.000. Tetapi kalau misalnya di pandangan visual, orang akan mikir 20.000 dan 40.000 barangnya sama. Tetapi kalau misalnya kita lihat detail lagi, kualitas barangnya beda. Jadi walaupun banyak orang bilang, oh barang-barang di Cina itu kualitasnya rendah, soalnya mereka pesen barang ke suppliernya itu barang dengan harga yang murah. Yang kedua adalah katanya supplier-supplier Cina itu suka nipu. Nah sebenarnya kita harus lihat dulu nih, kenapa sih dibilang supplier-supplier Cina itu suka nipu? Apakah benar mereka itu memang suka nipu? Atau emang kita yang nggak paham sehingga kita merasa kita itu ditipu? Orang bilang kadang kalau misalnya masalah supplier Cina suka nipu, masalah kualitas barang. Kalau kualitas barang, untuk menghindarinya kalian bisa membeli sampel terlebih dahulu. Jadi supaya kalian bisa tahu nih, oh barang yang aku mau beli ini sesuai dengan kualitas yang kalian inginkan, kalian bisa beli sampel terlebih dahulu. Yang kedua, ada juga orang bilang, oh supplier Cina itu suka nipu, misalnya kirim sepatu cuma kirimnya kanan doang, yang kiri nggak dikirim. Nah ada juga memang caranya supplier memang membagi pengiriman menjadi 2 batch. Tujuannya untuk meminimalisir kemungkinan barang diambil oleh bea cukai dan lain-lainnya. Yang ketiga, ribet urusan bea cukai. Nah sebenarnya banyak orang bilang, aduh aku takut nih mau impor barang dari Cina. Nanti kalau impor barang dari Cina, terus nanti bea cukainya gimana? Setelah itu nanti kalau barangnya nggak keluar gimana? Gimana kalau misalnya barangnya disita oleh bea cukai? Nah tenang aja, kalau misalnya hal seperti ini kalian bisa hubungi Yestrade untuk membantu kalian mengenai masalah bea cukai dan pengirimannya. Yang keempat, harus ke Cina buat beli produk. Kalau misalnya zaman dulu, memang kita harus ke Cina untuk bisa tahu supplier ini yang terpercaya. Terus kita juga harus ke Cina untuk melihat barang yang ingin kita beli. Tetapi sekarang kita hidup di zaman yang serba internet. Barang yang kalian mau beli, kalian bisa lihat di internet. Setelah itu kalian juga bisa berkomunikasi dengan supplier melalui internet juga. Jadi kalau zaman sekarang, kalian nggak harus ke Cina untuk belanja produk. Kalian cukup menggunakan HP aja, kalian udah bisa untuk beli produk dari Cina. Sehingga modal awal yang diperlukan pun udah nggak sebesar ketika zaman dulu. Yang kelima adalah harus modal besar. Banyak orang bilang nih, oh kalau misalnya aku impor dari Cina, aku harus beli barang tuh 1 kontainer. Aku harus beli barang tuh banyak banget baru bisa impor barang dari Cina. Tetapi zaman sekarang itu enggak, kalian tuh bisa mulai impor bahkan mulai dari 0,1 CBM. Bahkan bisa mulai impor mulai dari 1 kilo. Nah, kalau misalnya kalian modalnya terbatas tetapi tetap mau impor barang dari Cina, kalian tentunya bisa kalau misalnya mau mulai dari kecil aja. Yang penting mulai aja dulu. Nah, sekarang gimana? Kalian masih ragu untuk membeli barang dari Cina? Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kasih tahu teman-teman kalian yang masih ragu untuk belanja barang di Cina untuk segera impor barangnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.